Halo, jumpa lagi dengan saya, Pater Charles C. Seser. Pada video channel saya kali ini, saya mengundang Bapak Eduardus ya. Ya, Bapak Eduardus, selamat datang. Saya bergembira karena bisa mengundang salah satu tokoh penting, khususnya di Paroki Santo Andreas Ngalu ini. Tujuan utama saya mengundang Bapak Eduardus ini, yang pertama adalah dia adalah seorang tokoh penting karena itu dia ingin mau membagikan pengalamannya sebagai seorang pembina umat dan juga sebagai seorang guru sejak zaman dulu sampai dengan tahun 2023 ini pun Bapak Edu masih mempunyai semangat untuk melayani umat di paroki ini. Untuk tidak memperpanjang kata, saya akan wawancara, mendengarkan pengalaman dari Bapak Eduardus ya. Iya, baik Bapak Edu. Selama berkarya di Paroki Santo Andreas Ngalu ini, sejak tahun berapa Bapak mulai berkarya sebagai seorang pembina umat di paroki ini? Pater, saya mulai bekerja di sini sebagai guru agama pembina umat sejak tahun 1973. Sebelumnya saya adalah guru SD di SD Linggi Pingu, Nirumba. Itu tahun 70. Tahun 70. Tahun 70. Kemudian 1 tahun saya di sana. Kemudian saya punya niat itu melihat perkembangan umat di sana. Malah saya sudah pegawai negeri di sana. Sudah pegawai negeri? Ya, pegawai negeri. Kemudian saya tidak ikut untuk pindah dari sana. Saya pergi ke satu tempat itu. Kemudian saya mau minat untuk menjadi guru agama. Maka saya masuk ke IPGA, IKA Padarita. IPGA, apa itu Pak? IPGA? Institut Pendidikan Guru Agama. Oh, iya. Di Padarita. Tahun 71 sampai tahun 72. 2 tahun di sana. Dan setelah selesai di sana, kan saya ditugaskan ke pertama itu di Andawai. Di Andawai tugas pertama? Ya, tugas pertama. Sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru agama sudah. Guru agama ya? Kemudian itu sebagai guru SD, saya sudah tidak diperhitungkan lagi. Saya tidak, itu pegawai negeri, saya lepas sudah. Oh, berarti meninggalkan status sebagai pegawai negeri dan fokusnya untuk mengajar sebagai guru agama? Sebagai guru agama. Ya, karena pengalaman saya di Nirumba itu, namanya SDK, tapi tidak pernah ibadah sebagai umat Katolik di sana. Guru-guru juga begitu, tidak. Tinggal saya memimpin juga ibadah di sana, di Nirumba dengan teman-teman guru. Kumpul-kumpul anak-anak SD, kami ibadah di sana. Maka saya punya minat sudah untuk menjadi lebih bagus, saya menjadi guru agama saja begitu. Lebih penting saya bilang karena ini. Ya. Berarti waktu Bapak punya keputusan untuk menjadi seorang guru agama dan meninggalkan status sebagai pegawai negeri itu memang sebuah keputusan yang luar biasa. Ya, ya. Kemudian saya pergi sama Pater Mos, dia waktu itu sebagai kepala yayasan Yapnusda. Pater Moses Beding? Yapnusda. Iya pemirsa, ya teman-teman semua, Pater Moses Beding juga waktu itu sempat menjadi seorang kepala Yapnusda di Sumba Timur. Bapak Eduardus juga masih mengalami itu. Ya. Kemudian saya mengadu sama Pater Moses sebagai kepala yayasan. Ya, katakan ya kalau memang Pak punya keputusan untuk masuk di IPGA, saya senang. Tetapi kalau untuk saya sebenarnya, kalau seperti Bapak Edu, itu memang rugi untuk dirimu. Tetapi kalau untuk gereja, sangat itu dibutuhkan karena punya minat sendiri, maka saya mengabulkan itu permintaan itu. Boleh Pak masuk ke IPGA, tinggalkan tugas di SD di Pingu, di Nirumba. Kan itu saya, karena soalnya kebutuhan guru agama sekarang sangat dibutuhkan betul, dan ini
kalau perpindahan juga, maka kami juga mengalami kesulitan. Kita urus sana sini lagi katanya begitu. Kalau Pak Adi memang di sebagai guru agama, maka keuskupan bisa atur sudah begitu. Maka saya dengan senang hati ikut sudah masuk di IPGA itu, di IGA, di Padadika. Ya. Iya. Ya, Jadi Bapak Eduardus ini dia memutuskan untuk menjadi seorang guru agama supaya bisa diatur oleh keuskupan, dan pikirannya Bapak Eduardus itu supaya dia tidak dipindahkan kemana-mana sesuai dengan SK. Artinya dia sebagai guru agama tetap di tempat dia mengajar sekaligus sebagai seorang pembina umat. Luar biasa itu. gitu Pacar, saya boleh lanjut lagi ya? Oh, boleh. Silakan. Itu saya SK pertama pengutusan di Gereja Wara itu. Di Santo Rebus, SK pertama. SK pertama itu dilantik di sana, kemudian kami diutus, saya cerita ada beberapa orang kami waktu itu. Waktu itu pastor parokinya siapa di Paroki Santo? Paroki Santo siapa dulu ini? Masih orang dari Jerman, bukan? Bisa jadi Pacar Moses waktu itu. Pater Moses atau Pater Julius, bukan? Karena belum. Oh, belum, Pater Moses, ya. Ya, Pacar Moses. Karena dia sebagai kepala yayasan juga waktu itu. Nah, kemudian saya diutus SK dari Uskup untuk kerja di Nurumba. Beda, bukan Andawai, di Andawai ya. Berarti setelah Andawai. menerima SK di Paroki Sang Penebus Wara, baru Bapak Eduardus bertugas di Andawai. Andawai. Selama berapa lama? 1 tahun saja. Oh, 1 tahun. 1973 itu selama 1 tahun itu, ya, itu merangkap dengan di Kaju. Oh, itu tinggalnya di sana, di Andawai? Tinggalnya di Andawai. Oh, jauh juga dari Kaju ke Andawai. Jauh. Itu dengan jalan kaki ya? Jalan kaki sudah. Wah. Jalan setapak itu. Ya, 1 minggu saya di Andawai, 1 minggu saya ke Undi, ke Kaju. Ya. Berarti Bapak Edu sambil mengajar juga sambil memimpin ibadat juga? Ya, memimpin ibadat. Karena tidak pernah ada ibadat di sana. Jadi saya kumpul teman-teman guru di sana dengan beberapa anak untuk kumpul kami beribadat di SD, di sekolah itu. Ya. Oke, baik. Semua teman-teman, Bapak Eduardus ini punya cinta yang begitu besar untuk gereja dan juga untuk umat. Jadi selain dia sebagai seorang guru agama dari keuskupan, dia juga melayani umat. Karena pada waktu itu belum ada kendaraan, jadi dia jalan kaki sangat jauh dari Kaju ke Andawai, itu sangat jauh. Dan 1 minggu dia di Andawai, 1 minggu dia di Kaju. Tujuan itu sangat luhur bahwa dia mau memberikan banyak inspirasi secara khusus untuk orang muda waktu itu, khususnya anak-anak sekolah. Baik Pacar, kami itu selama itu saya mengajar agama di SD Andawai dan juga mengajar agama di SD Bundi. Di 2 sekolah itu, Berarti 1 tahun. selama 1 tahun. Setelah dari Andawai, Bapak lanjut tugas di mana lagi? Di Andawai itu saya ke Bundi. Kemudian setelah 1 tahun itu, karena Pacar Perhentikan dulu Pacar Heribert Cooper. Heribert Cooper, iya, Pater Cooper. Ya, Cooper. Dan kami setiap bulan memang harus ada pertemuan juga di Melolo. Ya. Oh, berarti waktu itu Paroki Santo Andreas belum ada? Belum ada. Kita masih satu paroki dengan Santo Henricus Melolo. Melolo, ya. Waktu itu pastor parokinya itu Pater Heribert Cooper. Pater Heribert Cooper dari Jerman ya. Ya, dari Jerman. Ya. Itu beberapa kali saya ke Melolo dengan kuda. Wah. Dengan kuda. Ada kuda satu yang waktu saya tamat itu dari IGA dihadiahkan oleh Pater Franz Pfister. Oh, jadi Pater Franz Pfister Memberikan 1 ekor kuda sama saya. Iya, luar biasa Pater Franz Pfister. Waktu itu kan belum bisa beri kendaraan, akhirnya Pater Franz Pfister sempat memberikan seekor kuda untuk Bapak Edu. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk melayani umat. Luar biasa. Ya. Gitu Pacar. Jadi kuda itu memang sangat jinak itu. Sehingga kalau sampai di Andawai saya langsung lepas saja kuda.
Dan kuda itu dia keliling-keliling, kemudian dia balik ke rumah, ikat begitu. Kuda memang bagus sekali kuda. Nah, Binatang apalagi kalian, diberikan oleh seorang pastor, seorang imam, pasti Ya. tujuannya sangat luar biasa untuk itu. Nah, waktu saya ikut rekoleksi di ada pertemuan pemuda di Malolo, saya kena kecapaian, saya tidur di jalan. Kuda juga diikat juga di pinggir jalan. Kata waktu tengah malam, saya tidak tahu lagi. Ketembangun, kuda sudah tidak ada lagi. Orang sudah curi kuda. Aduh. Saya cari lagi, saya mati. Akhirnya lambat esok harinya baru saya ke Melolo, saya bertepati kuda Orang hilang pacar, orang curi, saya bilang begitu. Ya, tapi pertemuan kami tetap lanjut saja, tapi kuda dicari, saya lapor sama kepala desa di sana. Ya, saya punya kuda juga hilang di sini, dia bilang begitu. Jadi dia hilang tadi itu di SP apa ini? Letaluri. Bukan, di sini sudah. Dekat Melolo nih. Ada satu SD di sana. Oh, berarti kuda hilangnya di situ. Desa itu. Desa itu. Ah, Iya, jadi memang sempat-sempatnya waktu itu masih juga ada pencurian. Akhirnya kuda yang sebagai kendaraan yang bisa mengantar Bapak Eduardus untuk pergi melayani umat sempat juga dicuri orang dan tidak juga ditemukan. Akhirnya semangat juang, semangat yang sangat kuat dalam diri Bapak Edu untuk melayani umat tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Dia terus untuk mewartakan kabar gembira kepada banyak orang. Luar biasa pengalamannya Bapak Edu. Ya. Terus saya mau tanyakan lagi sedikit tentang kita paroki Andreas Ngalu ini kapan mulai diresmikan atau kapan statusnya sudah menjadi sebagai paroki Santo Andreas Ngalu? itu setelah hilang kuda saya dulu, Pater. Saya dipindahkan ke, dan lepas sudah di sana, ya, memang masih balik ke sana, tapi kemudian saya dipindahkan ke Bima. Oh, masih ke Bima juga? Masih ke Bima di sana. Ya. Ini saya ditugaskan di sana sebagai guru agama di depan. Itu 4 tahun di sana. Ya, 4 tahun. Kemudian saya karena istri mama ini sakit-sakit, maka kami saya sudah pindah kembali ke Sumba. Hingga kembali ke Sumba ini ditempatkan di Palakahembi. Oh, berarti setelah 4 tahun di Bima kembali ke Palakahembi. Iya. Melayani umat juga di situ. Melayani umat di sana dan mengajar SD Palakahembi. Wow, luar biasa. Berarti Bapak ini keliling banyak tempat ya, selain di Sumba, selain itu juga di Bima juga ya. Iya. Itu tahun 82 saya di sana. Tahun 82. Nah, Selama berapa tahun Bapak mengajar di Palakahembi? di Palakahembi itu selama 7 tahun. Sampai tahun 89 saya dipindahkan ke sini. Dan waktu itu masih stasi dari Melolo ini. Ya, pindahkan ke sini. Kemudian memang orang Palakahembi tidak mau lepas saya. Tidak. Waktu itu Pak Patriarkobus pakai di apa? Ya. Ya. Kami butuh Bapak Edu ke sana karena mereka mempersiapkan paroki di jurusan Ngalu sana mau jadi paroki begitu. Karena kami butuh Bapak ini ke sana. Maka nanti tidak lama dia akan kembali ke sini. Bilang begitu nih Pater Yakobus pakai sama umat di Palakahembi begitu ya. Tapi akhirnya saya juga dilepas. Akhirnya saya datang ke sini tahun 89. Sudah jadi paroki di sini? Belum. Masih stasi? Belum kuasi juga. Oh, belum kuasi juga. Kemudian di sini saya mempersiapkan umat di sini untuk ya paling kurang ada gereja sana sudah ada dan sebukit. Ya. Jadi gereja pertama itu di sini Gereja itu masih stasi, gereja stasi di atas, Ya. masih di atas bukit, dan pada tahun 1989 89. itu juga belum masih kuasi, stasi di sini. masih stasi ya, belum Ya. kuasi juga, masih Belum stasi. kuasi, ya. Ya. Coba tanya. Kemudian waktu saya di sini saya kunjung umat kumpul ya. Karena awalnya juga sedikit sekali juga umat di sana. Saya kunjung ke Kaliuda. Di sana pertanyaan banyak orang Merak.
Saya kunjung Bapak Kepala Desa, Bapak Andreas Manguadi. Bapak Andreas Manguadi. Ya, dengan senang hati dia terima saya ikut kunjung ke sana. Baru sekarang kami alami ada guru agama yang kunjung saya di sini. Wah, luar biasa ya. Ini satu peluang yang bagus sudah untuk saya masuk. Berarti ini gereja Katolik diterima oleh orang Sumba di sini. Lagi sudah ketemu dengan Bapak desanya langsung. Bapak desa ya, jangan senang hati. Ini dia minta supaya nanti datang terus kunjung sini, persiapkan punya orang-orang di sini untuk gereja Katolik. Sehingga dia kumpul juga orang tua itu memang rajin sekali juga. Kalau ada ketik ada kunjungan di sana, Bapak tua itu selalu hadir. Ya, Bapak Andreas Manguadi. Ya. Terus sejak tahun berapa ini gereja Stasi Santo Andreas Ngalu ini dinyatakan sebagai setelah kuasi dinyatakan sebagai paroki? Itu secara waktu itu menjadi kuasi tahun 1992. Sekitar tahun 1992 itu paroki ini masih dalam kuasi ya, paroki ya, kuasi paroki. Ya. Dan dikunjung oleh Pastor Melolo. Oh, jadi ada kunjungan seperti pelayanan ke stasi ini. Pastor Kobus Baket, Pastor Yusuf Bantuan, kemudian juga ada lancar di sini kunjung lancar sini Pastor Gabriel Manek seperti itu. Ya. Gabriel Manek. Ya. Kemudian saya mempersiapkan beberapa orang dan waktu itu tahun itu sudah menjadi kuasi paroki di sini. Wah, luar biasa. Sehingga atur dari sana yang terus ke sini sebagai kuasi paroki dan kemudian dia kunjung ada beberapa calon umat dari Kaluda di sana ya. Banyak mereka yang dari Pulau termasuk Bapak Andreas Manguadi itu. Ya. Dan kemudian ya mereka juga pada tahun ya akhir tahun 92 itu mereka itu dibaptis, diterima di sini ada banyak orang itu dari kampung. Pas jadi kuasi. Ya, jadi kuasi. Ya. Setelah jadi paroki itu pastor paroki pertama di sini siapa, Bang? Pastor paroki pertama waktu itu memang ini Gabriel Manek waktu itu. Gabriel Manek. Ya. Gabriel Manek SWD ya. Ya. Iya. Jadi dia sedikit menetap di sini dan juga ada ruangan di sana itu dari tempat itu. Memang dia masih ini paroki memang selalu juga datang dari Melolo. Oh iya, mereka bantu untuk datang melayani di sini. Ya. Berarti waktu itu Pater Gabriel Manek sendiri di sini. Ya, sendiri. Di sini. Itu berapa tahun dia ditugas di paroki kita ini? Saya tidak begitu ingat. Tidak begitu ingat ya. Ya, yang penting dia sudah tugas di sini. Ya. Terus waktu itu setelah diberikan status baru sebagai paroki Santo Andreas Ngalu itu tahun berapa, Pak? Tahun 1993. Tahun 1993 barulah terjadi status paroki Santo Andreas Ngalu itu menjadi paroki ya? Ya, menjadi paroki. Berarti perjuangan yang begitu panjang, penantian yang begitu panjang, akhirnya terjawab pada tahun itu. Iya. Oke, terus selain Bapak hidup melayani umat di stasi atau di paroki Santo Henricus Malolo, selain itu di sini waktu itu umat yang menjadi orang Katolik itu yang pertama itu apakah sudah ada orang Katolik asli di sini atau belum ada? Sudah ada. Sudah ada ya? Ada beberapa keluarga yang sudah jadi Katolik. Dan juga ada ibadah di atas di tempat. Dan itu setelah ada permandian itu dan setelah menjadi paroki, maka dari umat dari Kaluda karena mereka juga mulai aktif, Bapak Andreas Manguadi ya, memang Bapak tua ini kayak dari Merapu. Ya tidak dari pinggan dari GKS. Oh, dari GKS. Ya, dengan istri, dengan anak-anak semua juga ya banyak mereka. Ya. Berarti perkembangan iman umat itu awalnya di paroki Santo Andreas ini sebelumnya itu memang sudah ada keluarga Katolik. Ya. Sudah keluarga Katolik, akhirnya
lewat pelayanan, kunjungan umat, sampai di Bapak Desa akhirnya mereka menerima kunjungan itu juga dengan baik. Dan dalam perjalanan waktu akhirnya semakin banyak umat itu dibaptis, dan akhirnya jumlah semakin banyak, orang mulai membuat stasi-stasi sampai dengan saat ini. Ya, jadi teman-teman, Paroki Santo Andreas Ngalu ini sampai dengan saat ini dia ada 27 stasi. Tetapi ada juga yang masih substasi. Tapi perkembangan yang luar biasa ini berkat kerjasama secara khusus untuk perjuangan Bapak Eduardus juga. Bagaimana melayani umat waktu itu dengan kendaraan berupa kuda sampai kuda itu hilang. Dan sekarang Bapak Edu juga masih melayani umat khususnya di stasi Tanah Rara. Tentu itu sebuah pengorbanan, sebuah pemberian diri, totalitas untuk memberikan diri itu luar biasa untuk umat, untuk banyak orang. Dan sampai dengan saat ini Bapak Edu juga masih punya semangat ya untuk melayani umat di stasi Tanah Rara. Ya. Baik Bapak Edu, terima kasih. Nanti kita masih punya kesempatan, masih punya waktu untuk berbagi pengalaman. Tetapi saya sudah bisa mau menyimpulkan bahwa sebenarnya sampai status kita menjadi Paroki Santo Andreas ini awalnya memang dari Paroki Melolo, Santo Henrikus Melolo, dan ketika statusnya sudah menjadi paroki, pembaptisan juga semakin banyak, kunjungan umat juga semakin banyak, pewartaan, itulah akhirnya gereja yang awalnya adalah gereja mini, gereja kecil, dan sekarang berkembang menjadi begitu banyak orang menjadi orang Katolik di paroki tercinta ini. Baik, terima kasih sudah mau mengikuti channel saya ini. Semoga teman-teman masih ingin mengetahui tentang bagaimana situasi pengalaman di paroki ini. Tentunya ini kita baru berbicara soal pengalaman dari seorang tokoh, tetapi bagaimana tantangannya, cobaannya atau pergulatannya dialami dengan umat, dengan budaya, karakter umat di sini tentu masih begitu banyak. Oleh karena itu, terima kasih Bapak Edu. Ya, nanti kapan-kapan saya mengundang lagi untuk kita bisa berbagi pengalaman lagi. Saya ingin pesan juga Pak ya. Oke, boleh. Terima kasih Bapak ya. Pesan saya itu karena ini pesan dari pastor paroki di Wara sana. Pastor Moses Beding. Iya, ini sebuah pesan dari Pater Moses Beding CSSR waktu masih pastor di paroki Wara. Pesannya seperti apa Bapak Edu? Pesannya, jangan bosan-bosan untuk mengunjungi umat. Bukan saja untuk mewartakan, untuk berbicara mengenai firman, tetapi kunjungan umat itu, kehadiran seorang pastor, seorang tokoh agama di rumah keluarga itu adalah sangat penting. Karena itu, biar tidak omong tentang soal kehidupan iman apa. Biar orang yang sudah malas juga, datang saja di rumahnya, pasti dia akan tergerak hatinya mau ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu ada pesan supaya nanti selalu mengunjungi umat. Semangat inilah juga saya selalu mengunjungi umat yang masih merapat. Artinya banyak juga yang ikut setia ya. Itu satu hal pesan dari Moses ya. Dan satu lagi pesan dari Romo. Dan saya juga selalu ulang juga ya. Waktu dia pesan begini. Nanti kalau engkau, waktu saya di Idga ya. Nanti kalau engkau jadi guru agama dia bilang, nah, jangan engkau harapkan tempat itu membahagiakan engkau. Tapi engkau harus bertanya, bagaimana saya membahagiakan tempat itu. Jadi biarpun ada kesulitan bagaimana Pak saya tetap biar ada kesulitan, tetap saya senang saja. Dan saya ciptakan supaya nanti tempat itu menjadi bahagia. Jadi ada dua pesan penting dari Pater Moses dan Pater Domi. Yang pertama dari Pater Moses itu bahwa jangan bosan-bosan untuk mengunjungi umat. Dan dari Pater Domi itu Romo Domi itu memberikan pesan supaya kita harus membuat diri kita itu nyaman dengan tempat itu, bukan membuat kita rasa senang, tetapi tempat di mana kita berkarya itu membuat kita mau menyenangkan tempat itu, bukan dari kita, tetapi kita yang mau berbahagia dengan tempat itu, pelayanan kita. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti baru kita lanjut dengan video-video berikutnya. Ya. Terima kasih Pak.